Halo guys, Genki desu ka? Di video kali ini aku mau buat sesi Q&A. Ya, aku mau jawab pertanyaan teman-teman semua terkait di Instagram aku. Ya, kalian banyak tulis komentar, terus ada juga yang nge-DM aku tapi belum sempat aku jawab. Tapi aku udah ngerangkum beberapa pertanyaan buat aku bahas di video kali ini. Oke, ini no cut, no edit, jadi kalian bisa lihat langsung ya. Aku mau bacain pertanyaan yang udah aku rangkum buat kalian ya. Oke, langsung aja ya ke intinya. Pertanyaan pertama, Bang, G2G Jepang itu program kerja atau kuliah? Ya, aku jawab ya. Jadi guys, G2G Jepang itu program kerja ke Jepang ya, bukan program kuliah. Jadi kalau kalian mau kuliah itu bukan lewat G2G Jepang ya. Jadi kalau G2G Jepang itu program kerja ke Jepang. Oke, langsung ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah semua jurusan bisa daftar? Nah, jadi langsung aja aku rangkum ya. G2G Jepang ini dia minimal D3 ya guys, dan semua jurusan bisa daftar. Nah, tapi buat teman-teman yang non perawat nih ya, yang dari jurusan non keperawatan itu ada syarat wajib yang namanya sertifikat care worker. Nah ya guys ya, kalau kalian jurusan pendidikan bahasa, agama, politik dan lain segala macamnya, itu kalian bisa daftar tapi dengan syarat punya sertifikat care worker ya. Nggak bisa SSW, nggak bisa yang lain-lain, pokoknya care worker, udah itu aja ya guys ya. Terus masih banyak banget yang nanyain, Bang, lulusan SMA bisa nggak, SMA bisa nggak, SMK bisa nggak, SMK keperawatan bisa nggak? Gitu di Jepang nggak bisa ya guys ya, minimal D3 ya, jelas ya guys ya, minimal D3 dan semua jurusan. Oke. Terus pertanyaan keempat ya, tadi yang ketiga kan SMA boleh atau enggak ya, sekarang yang keempat, ada syarat tinggi badan nggak Bang? Nah, untuk G2G Jepang sendiri itu tidak ada syarat tinggi badan, berat badan itu tidak ada guys. Yang penting ketika medical check up itu kalian sehat, nggak ada penyakit yang berat, menular atau berbahaya gitu. Intinya di MCU sehat ya, itu tidak masalah ya. Jadi tidak ada syarat minimal tinggi segini, berat segini, itu tidak ada. Oke, jelas guys ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke 5 ya. Untuk daftar G2G Jepang, minimal level bahasanya apa Bang? Nah, sebenarnya kalau kalian udah baca syaratnya itu ya, kalian bakal tahu guys. Udah jelas di situ tertulis minimal N5 ya, N5, dan itu tidak harus JLPT. Tidak harus JLPT, bisa JFT, bisa NATES, bisa GFT, bisa GTES, bisa juga dari lembaga kursus lain ya, di mana tempat kalian kursus. Yang penting setara dengan N5. Oke. Jelas guys ya. Terus ini pertanyaan yang sering banget muncul, apakah ada batasan usia? Nah, untuk G2G Jepang sendiri itu maksimal 35 tahun ketika kalian mendaftar ya. Jadi kalau lewat dari itu tidak bisa ya. 35,5, 35 sebulan, 35. Pokoknya tidak bisa lewat dari 35 tahun. Oke. Terus pertanyaan yang juga sering muncul, perlu pengalaman kerja atau tidak? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau untuk mendaftar care worker ya, caregiver ya, sebagai kaigo itu kan di G2 Jepangnya ada dua pilihan. Ada yang kaigo, ada yang kanggoshi. Nah, kaigo ini yang care worker itu tidak memerlukan pengalaman kerja guys ya, tidak perlu. Jadi fresh graduate bisa daftar ya. Nah, yang untuk kanggoshi ya, yang perawat medis ya, yang kanggoshi, nah itu perlu minimal 2 tahun pengalaman kerja di rumah sakit guys. Itu bedanya. Dan untuk kanggoshi ini wajib dari jurusan keperawatan. Selain itu tidak bisa ya.
yang semua jurusan itu hanya pada care worker yang kaigo. Dan ini tidak memerlukan pengalaman kerja. Oke, jelas. Proses seleksinya seperti apa? Nah, ini penting nih ditanyain. Nah, untuk seleksinya sendiri, itu pertama kali itu ada seleksi berkas. Tahap pertama itu berkas ya, pemberkasan. Nah, untuk berkas ini tidak begitu rumit. Asalkan berkas syarat-syarat kalian lengkap semuanya, itu bisa dikatakan lolos ya. Yang penting itu lengkap ya. Tidak ada yang bermasalah berkasnya, itu lengkap, bisa lolos di tahap berkas ya. Setelah di pemberkasan lolos, itu selanjutnya ada tahap tes ya guys ya. Nah, tesnya ini ada tes bahasa Jepang dasar setara N5 kurang lebih, dan tes psikologi atau psikotes ya. Nah, di dua tes ini kalian harus lolos guys. Nggak bisa lolos di salah satunya aja, harus lolos di dua-duanya ya. Kalau kalian lolos di bahasa Jepang misalnya, tapi tidak lolos di psikotes, itu gagal. Harus dua-duanya. Lolos di psikotes tapi bahasa Jepangnya gagal, udah pasti gagal. Jadi harus dua-duanya ya. Di dua tes ini harus lolos untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian setelah kalian ikut tes ini dan lolos, tes bahasa Jepang dasar dan psikotesnya lolos, kalian masuk ke tahap wawancara dan matching ya. Wawancara dan matching, inilah tahap terakhir tes yang akan kalian ikuti. Wawancara dan matching ini kalian akan pergi ke Jakarta ya. Nah, selama di Jakarta itu agendanya ya wawancara, matching, kemudian terakhir nanti ada medical check up 1 untuk persiapan keberangkatan ya. Jadi nanti pertama kali itu adalah wawancara. Kalian tenang aja, wawancaranya itu nanti pakai bahasa Indonesia guys. Karena kita kan baru N5 nih levelnya. Jadi belum bisa aktif berbicara bahasa Jepang kan. Nah, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia untuk wawancara. Paling nanti menggunakan bahasa Jepang itu ketika perkenalan diri ya, jiko shokai. Siapa nama kalian, dari mana kalian gitu ya. Itu pakai bahasa Jepang. Karena kan untuk N5 ya harusnya udah bisa ya untuk perkenalan ya. Nah, di wawancara ini nanti kita itu Zoom, kayak ada Zoom meeting. Nah ya, di Zoom meeting itu kita bareng orang Jepangnya langsung wawancara, tapi nanti ada penerjemahnya di sebelah kita. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia aja untuk menjawabnya. Nanti diterjemahkan ya. Jadi jangan panik, jangan takut. Setelah wawancara nanti ada proses matching. Tapi sebelum ke matching, kita itu selama proses di Jakarta, proses di wawancara itu di dalam hotel itu nanti kita bertemu beberapa booth panti, kayak panti Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, itu kita bisa langsung melihat mereka guys. Kita bisa langsung tanya jawab ke mereka, jenis pantinya. Ntar kayak kalian pengen tahu tentang panti itu apa, kalian tertarik panti itu tuh apa gitu. Kalian bisa tanya langsung ke perwakilan yang datang dari Jepang ke Indonesia. Nah, di situ itu gambarannya nanti. Dari sekian banyak panti yang datang, itu kalian disitulah kalian menentukan proses pemilihan panti ya. Kalian mau pilih yang mana, daerah mana ya. Di situ kalian sambil tanya, kalian pengen tahu tentang panti itu apa gitu, kalian bisa tanya. Nah, di situ setelah proses itu kalian ada yang namanya matching ya. Proses matching itu nanti kalian dikasih link pemilihan panti. Nah, di situ proses matching itu kalian bisa memilih 10 panti sekaligus ya, 10 panti. 10 panti yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 ya. Tentukan pilihan kalian itu di pilihan 1 dan 2. Panti yang ingin banget kalian pilih ya. Ingin banget kalian pilih, kalian pengen kerja di situ, kalian pilih di 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah panti cadangan yang kayak dari sekian banyak itu yang peluang dari 10 pilihan itu yang peluang lolosnya itu 1 dan 2 yang besar ya. Kayak mana milih jurusan ketika SN gitu, SNPTN atau SB gitu ya, gitu. Jadi kalian pilih 2 panti utama yang mau kalian, yang kalian ingin kerja di panti itu gitu. Nah ya, dua pilihan itu gitu. Itu gambaran matchingnya guys. Nah, setelah matching nanti ada MCU, medical check up ya. Nah, di medical check up ini nanti kita pertama bayar sendiri guys untuk medical check upnya ya.
Tapi setelah lolos nanti uang medical check up ini bakal dikembalikan ya. Nah itu tahapannya. Nanti setelah 1 bulan hasil dari matching ini keluar. Nah disitulah penentuannya. Kalau matching kalian lolos ya, match dengan panti yang kalian pilih, kalian lolos dan kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa? Yaitu pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan di Indonesia sebelum keberangkatan ke Jepang. Nah itu ya, 6 bulan ini gratis, kalian tinggal belajar. Dan selama pelatihan ini kalian dapat uang saku guys. Uang sakunya per bulan itu kurang lebih, aku dulu ya kalau dihitung rupiah ya kurang lebih 5 jutaan. Karena per harinya itu 10 dolar. 10 dolar selama sebulan. Ntar setelah sebulan baru dibayarkan. Setiap bulannya dibayarkannya selama 6 bulan sebelum keberangkatan ke Jepang ya. Setelah pelatihan 6 bulan nanti ada pengurusan berkas seperti visa dan segala macam, itu diurusin sama pihak pemerintah langsung. Jadi kita paling tinggal mengirim syarat-syarat seperti foto dan segala macamnya, itu dibantu urusin. Kemudian kita juga nanti akan membuat akun apa ya, rekening, membuat rekening sendiri untuk kita. Kalau aku dulu rekening BNI ya guys ya, PMI kayak BNI CPMI gitu ya. Terus paspor itu kita urus sendiri. Waktu itu ya paspornya itu ada yang namanya paspor CPMI 0 rupiah. Bagi teman-teman yang pertama kali buat paspor ya kan, untuk kerja ke luar negeri, itu paspor CPMI itu 0 rupiah guys ya, bisa 0 rupiah ya, asalkan kalian tampilkan apa ya waktu itu, ID PMI nya gitu. ID PMI itu ID pendaftaran G2G Jepang itu. Aku dulu buatnya di Jakarta Selatan ya. Nah jadi buat teman-teman yang nanti udah sampai di tahap ini ya, ingat aja ntar bikin paspor CPMI supaya 0 rupiah, gratis ya, beneran gratis guys. Nah setelah pembuatan paspor, pemberkasan selesai, nanti itu ada medical check up kedua ya. Medical check up kedua itu kita bayar sendiri lagi dari ya uang kita inilah, dari uang selama pelatihan tuh kita nerima uang saku tuh. Nah dari uang itu kita bayar lagi lah. Setelah medical check up kedua, nah nanti barulah ada yang namanya medical check up kedua ini juga uangnya nanti dikembalikan guys ya. Sebelum kita ke Jepang nanti uangnya dikembaliin. Sebelum keberangkatan ada 3 hari atau seminggu ya, 1 mingguan kalau nggak salah, kita ke Jakarta, kita kumpul. Ada yang namanya ini apa sih namanya waktu itu, lupa aku. Bentar aku ingat dulu. Dia semacam karantina 3 hari. Namanya apa ya, lupa aku. Itulah pokoknya selama 3 hari itu kita nanti ada pelatihan ya, ada pelatihan, terus ada kayak sebelum pelepasan tuh kita latihan untuk yel-yel segala macem ya. Itulah pokoknya selama karantina itu sebelum keberangkatan ke Jepang, kita kayak dikasih tahu naik pesawat apa gitu-gitulah. Itu tuh jauh-jauh hari sih sebelumnya kita udah dikasih tahu nanti naik pesawat apa ya kan. Terus kayak minimal bagasi segala macem itu udah dikasih tahu ya sebelum ke Jakarta tuh biasanya. Karena kan kita ke Jakarta itu udah bawa barang bawaan semua kan gitu. Ya pokoknya udah dapat informasi semua lah nanti sebelum keberangkatan itu. Setelah karantina itu OPP namanya ya, OPP ya. Setelah OPP 3 hari terus kita pindah ke hotel pelepasan ya, pelepasan untuk keberangkatan ke Jepang. Setelah pelepasan biasanya kita berangkat ke Jepang bareng-bareng. Ya itulah kurang lebih gambarannya. Setelah nyampe di Jepang, kita nggak langsung kerja guys. 6 bulan itu kita pelatihan lagi di Jepang, di AOTS namanya, AOTS ya, di Senta, di tempat pembelajaran bahasa Jepang. Itu ada 2, ada yang di Osaka, ada yang di Tokyo ya. Nanti kita dibagi 2, ada yang di Osaka, ada yang di Tokyo. Aku dulu di Tokyo dan sebagian teman-teman ada yang di Osaka. Selama 6 bulan kita pelatihan itu, kita dapat kamar pribadi sendiri ya kan. Terus kita dapat makan 3 kali sehari ya.
kita tinggal belajar dari pagi sampai sore, terus dapat libur juga. Dan selama pelatihan itu kita masih tetap dapat uang saku per bulan. Jadi kita tinggal belajar, makan, istirahat, tidur, libur jalan-jalan, dapat uang saku. Gitulah selama 6 bulan ya, untuk mempersiapkan bahasa Jepang kita sebelum bekerja ya. Setelah selesai 6 bulan pelatihan itu, barulah kita bekerja ke panti yang telah kita pilih, panti yang telah kita matching awal-awal di Indonesia itu, kita kerja. Nah disitulah baru dimulai pekerjaan kita ya guys. Seperti itulah gambarannya buat teman-teman. Jadi ngejelasin satu pertanyaan yang ya lumayan mencakup semuanya. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak? Berapa lama durasi programnya? Kalau untuk kontrak 4 tahun ya, 4 tahun kontrak. Di 3 tahun nanti kita ada ujian namanya Kokashikeng, ujian negara untuk bisa lolos jadi Kaigo Fukushishi ya. Itu selama 4 tahun itu kita tuh sambil kerja sambil belajar guys, untuk mempersiapkan ujian itu ya. Jadi setelah nanti lolos ujian Kokashikeng Kaigo Fukushishi, jadi Kaigo Fukushishi, nah kalian bisa bawa keluarga, istri anak gitu, anak istri ya. Pokoknya kalau udah Kaigo Fukushishi mah enak lah gitu. Nanti kalian bakal tahu lah tahapan ini gitu. Kalau untuk gajinya kisaran berapa bang? Nah kalau gaji ya, itu tiap-tiap daerah kayak prefektur, tiap Jepang ini kan beda-beda UMR-nya. Terus juga tiap perusahaan juga beda-beda guys ya. Ada yang gajinya kecil tapi bonusnya gede, ada yang bonusnya gede gajinya gede, ada yang bonusnya kecil gajinya gede, gitulah pokoknya beda-beda. Tapi itu kurang lebih pendapatan per tahun ya, pendapatan per tahun tuh ya kurang lebih hampir-hampir sama lah gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi tetap ada bedanya, tetap ada bedanya gitu ya. Kayak Tokyo dengan Hokkaido tuh beda UMR-nya gitu. Jadi buat teman-teman aku kasih gambaran ya. Kalau untuk kita yang awal-awal bekerja itu ya, kisaran gaji kita itu bersih ya, dari rentang 13 sampai 18 atau sampai 20 tuh masih bisa bersih lah gitu ya. Kayak yang di luar bayar apa tuh listrik gitu ya, air gitu ya, 13 sampai 20-an itu masih dapat lah gitu ya. Ya pokoknya kalau mau nabung setiap bulan 8 sampai 10 sampai 11 12 tuh masih dapat lah ya. Ya itulah gambarannya guys ya buat gaji. Tapi nanti beda-beda pastinya ya, enggak 100% sama ya. Oke. Dapat asrama atau tidak, itu beda-beda lagi kebijakan dari perusahaan ya. Ada yang dapat asrama dari perusahaan, ada yang dicariin apartemen tapi bayar setengah-setengah, ada yang full dibayarin, ada yang bayar sendiri ya, beda-beda. Tiap perusahaan pasti kebijakannya beda-beda. Nanti kalian bakal tahu sendiri guys ya. Oke, mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di Instagram ya. Buat teman-teman lain yang masih penasaran soal G2G Jepang, soalnya sekarang G2G batch 20 itu udah buka guys, udah buka dari 1 Februari kemarin sampai 28 Mei ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, persiapkan aja syaratnya. Kalian bisa cek langsung IG Kementerian P2MI, Kemen P2MI. Nah di postingan mereka itu udah tertulis syarat-syaratnya semua, dan linknya juga ada, tinggal akses aja untuk link syaratnya, lengkap semuanya, kalian tinggal baca ya. Intinya kayak untuk garis besar syaratnya itu udah aku jelasin tadi ya gitu. N5, D3 semua jurusan ya. Jurusan lain selain perawat harus punya care worker gitu kan. Terus untuk ijazah harus ada transkrip bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah pokoknya yang kecil-kecil rentetan perintilan untuk syarat-syarat tuh kalian bisa cek langsung linknya di Kementerian P2MI. Mungkin sekian dulu buat video hari ini guys. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Oke guys.